Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya yang saya hormati Ibu dosen mata kuliah TOEFL Preparation 2 dan juga teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiratnya karena kita mampu melakukan kegiatan diskusi secara online hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang style writing in English atau gaya penulisan dalam bahasa Inggris. Sebelum itu, langkah baiknya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, kami dari kelompok 11. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Galdira Cornelia Nurfata dengan nomor NIM akhir 026 dan juga teman saya Suci Putri Arindra dengan nomor NIM 045 dan juga ada teman saya Andisa Fadilatur dengan nomor NIM akhir 064. Baik, kita mulai dari materi kita yang pertama, yakni definisi dari style in written English. Style in written English atau sering kita sebut dengan gaya dalam penulisan bahasa Inggris ini merujuk pada cara khusus dan karakteristik unik seorang penulis dalam menyampaikan ide, informasi, dan juga pesan melalui tulisan. Nah, untuk gaya penulisan ini akan berbeda antara penulis satu dengan penulis yang lain. Hal ini terjadi karena perbedaan kepribadian, pengalaman, target pembaca, dan tujuan tulisannya. Gaya penulisan sendiri dapat membangkitkan tanda dan perasaan pembaca yang berbeda, sehingga ide, gagasan, atau hal yang ingin disampaikan oleh penulis dapat disalurkan oleh pembaca. Nah, untuk style in written English ini ada banyak macamnya ya teman-teman, tapi hari ini kita akan membahas 4 style in written English, yaitu ada yang pertama persuasif, kedua ada naratif, yang ketiga ada expository, dan juga yang keempat ada deskriptif. Untuk teman yang ingin menyampaikan materi, waktu dan tempat saya persilahkan. Yang pertama yaitu persuasif. Gaya penulisan persuasif adalah gaya penulisan yang bertujuan untuk meyakini pembaca agar menerima sesuatu pendapat atau tindakan. Persuasif digunakan seseorang untuk mencoba membujuk pembaca agar berpikir atau melakukan hal tertentu, di mana seseorang menggunakan tulisan persuasif untuk mencoba meyakini pembaca. Tujuan akhir ini agar membuat pembaca tertarik, seperti pembaca minat akan membeli, minat akan suatu pekerjaan, atau sekedar menyetujui suatu pendapat seorang penulis tentang suatu topik. Penulisan persuasif bisa kita temui pada yang pertama, advertisement atau iklan. Kedua, cover letters atau surat pengantar. Ketiga, opinion article atau letter to the editor, yaitu artikel opini atau surat kepada redaksi. Yang keempat, letter of recommendation, yaitu surat rekomendasi. Yang kelima, review of book atau movie, yaitu review buku atau film. Berikut ada contoh mengenai penulisan persuasif. Langsung saja saya akan membacakan artinya. Artinya yaitu, apa yang disebut General Weekend sebagai pertempuran Prancis telah berakhir. Saya berharap pertempuran melawan Inggris akan segera dimulai. Kelangsungan hidup peradaban Kristen bergantung pada pertempuran ini. Kehidupan kita di Inggris dan keberlangsungan institusi serta kerajaan kita bergantung padanya. Seluruh kemarahan dan kekuatan musuh harus segera dipadamkan pada kita. Hitler tahu dia harus menghancurkan kita di pulau ini atau kalah perang. Jika kita bisa melawannya, seluruh Eropa akan bebas dan kehidupan dunia akan bergerak maju ke dataran tinggi yang luas dan diterangi matahari. Namun, jika kita gagal, maka seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, termasuk semua yang kita kenal dan pedulikan, akan tenggelam. Oleh karena itu, marilah kita menguatkan diri kita untuk melakukan tugas-tugas kita dan bersabar, sehingga jika kerajaan Inggris dan persemakmurannya bertahan selama 1000 tahun, manusia akan tetap berkata, ini adalah saat terbaik mereka, ini adalah saat terbaik mereka, oleh Winston Churchill. Nah, dalam kutipan pidato yang berjudul Saat-saat Terbaiknya, Perdana Menteri Winston Churchill dengan jelas berusaha meyakini para pendengar untuk memahami sudut pandangnya, dan ia memaparkan tindakan-tindakan yang menurutnya harus mereka ambil. Dalam hal ini, Churchill sedang berbicara di depan House of Commons, atau mengetahui banyak orang Inggris lainnya juga akan mendengar pidato tersebut, dan dia mencoba mempersiapkan Inggris untuk perang yang akan datang dan meyakini mereka betapa pentingnya perang. Jadi dari contoh kutipan penulisan pidato tersebut, itu mengandung sebuah
ajakan untuk bagi para pembaca atau pendengarnya, yaitu bahwa meyakini para pembaca dan atau pendengarnya itu untuk melakukan perang dan melakukan tugas-tugasnya serta harus bersikap yang sabar. Nah, itu merupakan contoh dari penulisan persuasif. Selanjutnya yang kedua yaitu naratif. Gaya penulisan naratif adalah gaya penulis menyampaikan cerita atau narasi kepada pembaca. Penulis yang menggunakan gaya naratif menceritakan sebuah cerita dengan alur dan tokoh. Gaya ini mencakup penggunaan bahasa, sudut pandang, struktur cerita. Ciri khasnya adalah penggunaan plot, karakter, dan setting untuk menceritakan sebuah cerita. Jadi pada penulisan naratif ini itu penulis ini menyampaikan cerita atau narasi kepada pembaca. Nah, biasanya itu ceritanya itu mengandung plot, karakter, dan setting. Penulisan naratif itu bisa digunakan pada atau bisa kita temui itu pada yang pertama novel, yang kedua biograf or autobiografi, yaitu biografi atau autobiografi. Yang ketiga poetry, yaitu puisi. Yang keempat short stories, yaitu cerita pendek. Yang kelima journal or diary, yaitu jurnal atau buku harian. Berikut ada contoh penulisan naratif. Di sini saya akan membacakan terjemahannya saja, artinya saja. Yaitu artinya kami makan siang di ruang makan, menjadi gelap karena panas, dan minum bir dingin dengan gugup. Apa yang akan kita lakukan sore ini? Seru Daisy. Dan lusanya dan 30 tahun berikutnya, jangan bersikap tidak wajar, kata Jordan. Hidup dimulai dari awal lagi ketika cuaca mulai kering di musim gugur. Tapi cuacanya panas sekali, desak Daisy, sambil hampir menangis, dan semuanya jadi kacau balau. Ayo kita semua pergi ke kota. The Great Gatsby. Nah, dari contoh tersebut, itu merupakan bagian dari novel The Great Gatsby. Ini adalah contoh penulisan naratif karena memiliki ciri utama, yaitu karakter dan plot. Dari cerita tersebut, kelompok tersebut berdiskusi tentang makanan dan minuman sambil mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan untuk sisa hari itu. Seperti dalam contoh ini, penulisan naratif seringkali memiliki adegan dialog yang diperluas karena dialog digunakan untuk menggerakkan alur cerita dan memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca tentang karakternya. Nah, berikut tadi penjelasan mengenai penulisan naratif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Anissa. Tulisan ekspositori adalah bentuk tulisan yang menyampaikan informasi dan menjelaskan ide. Disebut juga eksposisi, ekspositori wacana, tulisan informasional, dan tulisan informatif. Sebagai salah satu dari 4 dalam metode wacana tradisional, penulisan ekspositori dapat mencakup unsur-unsur narasi, deskripsi, dan argumentasi. Ada beberapa penulisan ekspositori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, newspaper artikel atau artikel koran. Yang kedua, academic journalist atau jurnal akademis. Yang ketiga, business memos atau memo bisnis. Yang keempat, manual for electronics atau manual untuk elektronik. Yang kelima, textbook atau buku teks. Yang keenam, recipes atau resep. Yang terakhir yaitu how to book an article atau buku dan artikel panduan. Untuk contoh ekspositori, untuk terjemahannya itu Reintroduksi Serigala Abu-Abu atau Janis Lopus pada tahun 1995 atau 1996 ke Taman Nasional Yellowstone setelah absen selama 70 tahun, telah memungkinkan dilakukannya penelitian tentang rangkaian tritofik yang melibatkan serigala, rusa, atau Cervus elepus, dan spesies tanaman seperti Aspes atau Populus tremoloides, kapuk atau Populus spp, dan pohon willow atau Salix spp. Untuk menyelidiki status riam ini, pada bulan September 2010, kami mengulangi survei aspen sebelumnya dan mengukur penelusuran seperti ketinggian pohon aspen muda di 97 tegakan di sepanjang 4 aliran sungai daerah tangkapan Sungai Lamar di kawasan musim dingin utara tanaman tersebut. Kami menemukan bahwa penelusuran pada 5 pohon aspen muda tertinggi di setiap tegangan penurunan dari 100% dari semua pemimpin yang diukur pada tahun 1990-an
1998 menjadi kurang 25%, di daratan tinggi dan kurang 20% di daerah tepi sungai pada tahun 2010. Sejalan dengan itu, rekrumen pohon aspen, yaitu pertumbuhan jumlah bibit atau kecambah di atas tingkat pertumbuhan hewan berkuku, meningkatkan seiring dengan menurunnya pertumbuhan dari waktu ke waktu. Hewan berkuku meningkatkan seiring dengan menurunnya pertumbuhan dari waktu ke waktu pada tenggang yang sama. Air terjun tropik di Yellowstone, 15 tahun pertama setelah reintroduksi serigala. Dalam contoh tersebut, abstrak artikel jurnal akademik ini dijelaskan bersifat ekspositori. Karena hanya berfokus pada fakta, penulisan ini memberikan pendapat mereka tentang serigala di Yellowstone. Mereka tidak menceritakan sebuah cerita tentang serigala, dan deskripsi yang ada hanya berupa jumlah pohon, sungai, dan lain-lain, sehingga pembaca dapat memahami penelitian ini dengan baik. Karena tulisan ekspositori berfokus pada fakta, tanpa ada detail atau cerita yang tidak perlu, tulisan tersebut terasa padat untuk dibaca. Yang keempat, selanjutnya yaitu deskriptif. Penulisan deskriptif adalah ketika penulisan mendeskripsikan sesuatu, penulis bisa saja mendeskripsikan suatu tempat, orang, atau suatu benda. Namun, penulisan deskriptif akan selalu menyertakan banyak detail sehingga pembaca dapat memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang apa yang sedang ditulis. Penulisan deskriptif bisa digunakan pada yang pertama, jurnal or diaries, atau jurnal atau buku harian. Yang kedua yaitu poetry atau puisi. Yang ketiga yaitu fiction passages that describe something, atau bagian fiksi yang menggambarkan sesuatu. Untuk terjemahan contoh deskriptif, yaitu di sebuah lubang di tanah kehidupan seorang hobbit, bukan lubang yang jelek, kotor, basah, penuh dengan ujung cacing dan bau busuk. Bukan juga lubang kering, berpasir tanpa ada pun di dalamnya untuk diduduki atau dimakan. Itu adalah lubang hobbit, dan itu berarti kenyamanan. Pintunya bulat, sempurna seperti jendela kapal, dicat hijau dengan kenop kekuningan mengkilat tepat di tengahnya. Pintu terbuka ke aula berbentuk tabung seperti terowongan. Terowongan yang sangat nyaman tanpa asap dengan dinding berpanel dan lantai keramik dan karpet. Dalam contoh tersebut merupakan bagian pembuka dari novel The Hobbit. Meskipun The Hobbit pada dasarnya adalah contoh penulisan naratif karena mengeksplorasi pertualang Hobbit dan teman-temannya. Dengan ini jelas bersifat deskriptif, tidak ada plot atau tindakan yang terjadi dalam bagian ini. Intinya adalah menjelaskan pada pembaca seperti apa sebenarnya rumah Hobbit tersebut sehingga mereka memperoleh gambaran yang jelas saat membaca. Ada banyak detailnya termasuk warna pintu dan letak tempatnya kenop pintu. Baik teman-teman, itu tadi adalah penjelasan kami terkait materi Style in Writing in English. Nah, untuk teman-teman, kita beri waktu untuk melakukan sesi diskusi. Untuk teman-teman yang ingin memberikan kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa on mic dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk sesi yang pertama, saya membuka 3 cermin pertanyaan terlebih dahulu. Kami persilahkan. A few moments later. Baik, karena dari teman-teman tidak ada yang ingin bertanya dan belum ada yang bertanya, mungkin bisa kami cukupkan terlebih dahulu untuk sesi diskusi kita pada siang hari ini. Apabila nanti dari teman-teman ada yang ditanyakan terkait materi kita, bisa ditanyakan melalui WhatsApp grup di grup mata kuliah ya. Mungkin itu saja, saya mewakili dari anggota kelompok 11 ingin mengucapkan banyak maaf pada teman-teman karena ada kemalaman waktu yang terjadi kita pada pagi tadi, dan juga saya mohon maaf kepada ibu dosen apabila untuk video ini saya tag ulang bersama dengan teman-teman dikarenakan kemarin ada beberapa kendala dalam pengambilan video saat melalui Google Meet, tapi insya Allah ini kita membuat video dengan sama persis dengan apa yang terjadi di hari yang kita presentasi. Mungkin itu saja, kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.